Ya, terima kasih Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya. Di sini sudah hadir bersama kita Ibu Rosita. Bu Rosita silakan dimulai. Kami serahkan sebenarnya Bu Rosita, monggo. Baik, terima kasih Pak Musli dan para PS yang lain. Saya langsung izin share screen. Ya, saya buka terlebih dahulu anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini materi yang akan Ibu sampaikan terkait konsentrasi belajar. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan pengertian terlebih dahulu mengenai konsentrasi dalam belajar. Konsentrasi dalam belajar merupakan pemusatan perhatian terhadap mata pelajaran dengan mengenyampingkan semua hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Di sini Ibu ingin tanya sama anak-anak terkait konsentrasi belajar nih, yang kelas 10, kelas 11, kelas 12. Menurut kalian apakah konsentrasi atau gak kita memfokuskan terhadap belajar menurut kalian itu susah, apa biasa aja, atau gak susah kok Bu gitu? Menurut kalian gimana? Kadang susah, kadang enggak Bu. Kadang susah, kadang tidak Bu. Kadang susah, kadang enggak. Ibu mau tanya nih, yang barusan jawab kadang susah, kadang enggak itu siapa ya? Boleh, namanya siapa? Saya Bu Faisal Nugra. Dari jurusan apa? Kelas berapa? PKJ 2, kelas 11, Tanjung Cawi 5. Ya, tadi kamu menjawab kadang susah, kadang tidak ya? Iya Bu. Kenapa tuh alasannya? Kadang suka ada yang enggak dimengerti penjelasannya, kadang kecepatan, kadang enggak, kalau ini lagi mood gitu Bu. Oh, jadi kadang penjelasan yang diterima kamu itu kadang kecepatan menjelaskannya gitu ya? Terus jadi gak mudah untuk kamu terima materinya begitu? Iya Bu. Selain itu juga mood ya? Iya. Nah, anak-anak terkait yang sudah disampaikan oleh salah satu teman kalian mengenai materi yang disampaikan itu terlalu cepat begitu ya, jadinya ke kaliannya juga gak mudah untuk menerima. Sebetulnya para guru itu sangat senang ketika kalian menyampaikan secara terbuka mengenai pembelajaran. Gak apa-apa loh kalian bilang, Bu, misalkan gitu, Pak, gitu kan, maaf terlalu cepat menyampaikannya. Nah, itu kan masukan ya. Jadi Bapak Ibu guru juga mengetahui, oh iya terlalu cepat begitu. Jadi kan ke kaliannya juga tidak mudah kan untuk mengerti begitu. Ketika sudah diberi masukan, pasti Bapak Ibu guru juga menerima masukan tersebut gitu, bahkan senang gitu kan. Jadi memberi materinya sesuai dengan masukan dari kalian begitu. Jadi nggak apa-apa kalian terbuka saja begitu. Misal terlalu cepat atau kurang paham gitu, tanyakan kembali. Bukannya diam, sudah tidak paham malah diam, makin nggak ngerti gitu. Jadi mulai dari sekarang gitu, dari kelas 10 begitu ya, apalagi yang baru masuk ya gitu, mulai pelan-pelan untuk belajar terbuka, menyampaikan pendapat, walaupun nggak mudah, tapi kalian belajar dari sekarang. Karena ketika kalian berusaha berubah sedikit demi sedikit, misal terkait menyampaikan pendapat, takut begitu ya, deg-degan, gak berani, tapi kalau mulai untuk belajar seperti itu gitu, nanti kelas 11 gitu, kelas 11 juga begitu. Ketika memang belum membiasakan seperti itu, mulai saja daripada sama sekali, karena itu akan menguntungkan untuk kalian ke depannya begitu, karena hal tersebut akan terus berlanjut ketika kalian setelah lulus untuk kelas 12 begitu, di dunia kerja, di masyarakat, seperti itu. Lalu terkait mood. Nah, kalau misalkan mood
kalian sendiri sebetulnya kalian tuh sudah tahu bagaimana caranya. Tapi pertanyaannya adalah apakah kalian mau atau tidak begitu untuk memperbaiki mood kalian gitu. Bisa juga loh kalian tanya sama temen, kamu sebenarnya gimana sih kalau misalkan lagi bosan misalkan gitu, atau enggak mau mengerjakan sesuatu males gitu. Nah, kita lihat teman kita yang misalkan terlihat nih, wah dia kok rajin banget, semangat banget gitu. Walaupun kalian misalkan gak mudah, tapi kalian berusaha untuk terpacu gitu. Dia aja bisa gitu, aku mau dong kayak dia gitu. Dengan pelan-pelan, misalnya nanya kamu gimana caranya gitu, supaya konsisten, tetap semangat gitu ya. Karena kalian waktu 24 jam sama ya. Belajar yang diterima sama gitu, guru yang ngasih materi ke kalian juga sama gitu, tapi kok kalian beda gitu satu sama yang lain begitu. Terkait bagaimana kalian untuk mengatasi salah satunya mood begitu ya. Balik lagi hati kalian, ibu tahu sebetulnya caranya bagaimana, tapi ya itu untuk menghilangkan hal-hal negatif begitu tidak mudah. Tapi ingat anak-anak, kalau misalkan gak dari sekarang, kapan lagi kalian buat merubahnya gitu. Karena kalau kalian misal dari kelas 10 gitu ya masih mempertahankan hal-hal negatif, nanti kalian merasakan terus gelisah, berat gitu. Nanti terus itu dipelihara hal negatif gitu, nanti naik lagi ke kelas 11 begitu juga gitu. Karena itu akan mempengaruhi ya kayak kehadiran begitu ya, nilai-nilai kalian juga gitu. Nanti juga nggak enak sosialisasi sama teman, apalagi sama guru gitu kan. Nanti pembimbing siswa juga ke kalian terus untuk memberi masukan gitu kan, karena itu sebetulnya demi kebaikan kalian. Tapi kalau misalkan kalian terus mempertahankan itu, kalian akan lelah sendiri. Sebetulnya itu terjadi, kalian kan tahu ya, seperti itu karena siapa? Karena diri sendiri atau karena orang lain? Ibu tanya. Karena diri sendiri kan gitu. Tapi balik lagi, kalau misalkan memang itu terus dipertahankan, kalian akan merasakan hal yang berat. Tapi ketika kalian lepaskan, mulai untuk diperbaiki gitu, ibu yakin kalian akan merasakan, oh iya ya gitu, aku merasa ada kepuasan, kebanggaan gitu, dan aku bisa menahan hawa nafsu aku sendiri gitu. Aku bisa bangkit gitu dan memperbaiki diri aku gitu. Selanjutnya ada hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi belajar. Ini nih salah satunya bosen ya. Belajar, buka buku gitu. Udah gitu baru sebentar udah ngantuk. Bosen gitu ya. Karena di kebosanan ini, waktu belajar yang panjang, baik itu buat membaca atau mengerjakan tugas, rawan sekali ya dengan yang namanya bosan. Misal kalian buka buku, di samping kalian ada HP, lalu dibunyikan notifikasinya ya, email gitu. Terus kalian juga baru belajar nih, kepikiran buka YouTube, belajarnya cuma beberapa menit tapi buka YouTube-nya yang lama gitu kan. Terus ada sosial media, Facebook, Instagram gitu ya. Ketika kalian belajar, kalian ada HP gitu. Jadi yang lama bukannya belajar, tapi buka HP-nya gitu. Jadi kita juga berusaha untuk bagaimana caranya begitu ya, untuk mengurangi kebosanan tersebut. Ibu tanya sama anak-anak di sini, baik kelas 10, baik kelas 11, baik kelas 12 begitu ya, dari berbagai jurusan. Kalian gimana nih caranya untuk mengatasi kebosanan? Boleh? Ada yang mau sampaikan secara langsung? Misalkan, Bu, aku kalau bosen belajar dulu, Bu. Terus udah gitu kayak nonton TV dulu deh sebentar gitu kan, baru aku belajar lagi. Itu bisa salah satunya gitu. Kalau misalkan anak-anak di sini, bagaimana cara kalian untuk mengurangi kebosanan kalian? Musik, Bu. Mendengarkan musik. Terus ada lagi yang lain? Menonton film. Gambar, kalau nggak bermain drum, Bu. Bermain drum. Gambar, Bu. Gitar, menggambar, Bu. main gitar. Oke. Terus ada lagi yang lain? Kalau saya tidur, Bu.
Oke, tidur juga boleh lah. Itu salah satu ketika kita belajar. Kenapa? Ada lagi? Dia tuh nggak makan, Bu. Banyak nih ya anak-anak yang menyampaikan. Ibu senang nih kalian ngasih pendapat. Tapi boleh sebutkan nama, terus cara kalian gimana. Siapa? Selain yang tadi udah menyebutkan, kalian gimana nih cara mengatasi kebosanan? Baca novel. Ini siapa yang bilang baca novel? Berliani. Berli- Dari PMN 1. Berliani dari PMN 11. Kamu caranya gimana tadi? Baca novel atau komik. Membaca novel atau komik. Oke, Berliani membaca novel dan komik gitu. Jadi ketika kamu belajar begitu ya. Kamu biasanya kalau belajar berapa lama? Gimana Sesuai. akunya sendiri. Kalau misal gimana moodnya, paling lama paling 2 jam. Wow, luar biasa. Itu secukupnya aja. Oke, sesuai. Gitu. Sesuai kebutuhan ya, atau enggak paling lama 2 jam begitu. Terus kamu cara pengalihannya dengan membaca novel gitu ya. Oke, luar biasa. Itu juga bisa jadi cara pengalihan rasa kebosanan anak-anak gitu. Karena yaitu ibu yakin kalian tahu bagaimana cara untuk menghilangkan kebosanan ketika belajar. Tapi yang harus diingat porsinya. Kalian belajar berapa lama, lalu kalian mengalihkan kebosanan tersebut berapa lama. Karena yang bisa mengatur hanya kalian sendiri. Begitu. Kalian akan merasakan perasaan bersalah, perasaan gelisah gitu. Tugas belum selesai, tapi porsi untuk kalian misal gitu ya, bermain game gitu. Lalu pengalihan yang lain gitu, misalkan melihat YouTube gitu ya, tapi lama dibandingin belajarnya, tugas-tugas gak selesai, pasti kalian ngerasa gelisah gak? Deg-degan gak? Kalian ngerasa gitu? Ya, deg-degan kan? Apalagi deadline gitu. Bisa jadi nanti ada teguran kan, karena tugas belum, pasti akan seperti itu ya. Kalau misalkan kalian sudah tahu begitu gitu, berarti seharusnya gitu kan, dan sebaiknya kalian berusaha gitu untuk tidak melakukan itu, karena kalian sendiri yang akan merasakan gak bisa tidur gitu ya. Kalian pernah gak sih ngerasain tugas belum selesai gitu ya, ngantuk iya gitu, cuman ngerjain juga kalian ngantuk tapi gak dikerjain, tapi kalau tidur kalian kepikiran sama tugas. Pernah kayak gitu gak? Pernah, Bu. Iya, pernah Bu, sering Bu, iya. Oke, kalau misalkan kayak gitu ya, itu kalian ngerasain seperti itu gitu. Ibu nanya dulu nih, kalau yang pernah gitu, siapa yang pernah ngerasain itu? Boleh sebutin nama, kelasnya, jurusan apa? Yang pernah. Tadi yang jawab pernah siapa? Saya, Bu. Ya, siapa namanya sayang? Indah Sari Pertiwi dari Pemasaran 101. Oke, Indah Sari Pertiwi dari Pemasaran 101 ya. Kamu berarti pernah merasakan ya yang Ibu sampaikan tadi. Jadi kamu mau ngerjain ngantuk ya. Terus kalau pas tidur tapi kepikiran tugas ya. Bu. Ya. Bu. Nah, ketika itu kamu bagaimana gitu? Pasti ngerasain gelisah kan ya? Iya, Bu. Nah, ngerasain gelisah kan? Itu kamu terjadi, kalau pernah kan berarti intensitasnya ya dibandingin yang sering itu berarti lebih sedikit. Nah, untuk sekarang gitu, kamu merasakan seperti itu, apakah sudah berkurang? Apakah masih suka seperti itu? Masih seperti itu. Masih seperti itu. Nah, kalau misalkan kamu masih seperti itu, apakah kamu sudah mendapatkan solusi untuk masalah kamu tentang itu? Belum, Bu. Belum. Kenapa belum? Kamu ngerasain apakah kamu masih merasa di zona nyaman tapi gelisah gitu? Apakah kamu ya udahlah aku masih pengen kayak gini, jadi kayak tantangan aja gitu, Bu, gitu. Tapi sebenarnya aku deg-degan gitu kan. Tapi kamu pengen kan? Nggak mau seperti itu lagi, polanya sama gitu terus, mau nggak? Nggak mau, Bu. Ya. Pengen berubah. Nah, Tapi susah.
Ya, pengen berubah tapi susah kan, begitu. Nah, itu cuman kamu terakhir merasakan kayak gitu apakah ini minggu yang sekarang nih ya? Nah, di minggu sekarang ada rasa seperti itu? Masih? Kalau minggu sekarang belum, Bu. Oh, kamu kok jawabnya belum? Oke, berarti kalau ada belum, kemungkinan untuk yang berikutnya bisa jadi terjadi ya? Semoga aja enggak. Nah, semoga aja enggak. Oke. Ini menarik nih anak-anak. Kalau misalkan kalian nih ada di posisi siapa sayang namanya urusan? Indah ya? Iya, Bu Indah. Nah, di posisi Indah gitu. Ibu tanya minggu ini udah ada rasa seperti itu belum? Belum katanya. Nah, konteks belum itu ada rasa di dalam hati tidak yakin karena belum, karena bisa jadi sih aku minggu depan merasakan hal yang seperti itu atau gak melakukan hal yang begitu sama polanya gitu. Karena pertama begitu ya, masa-masa kalian itu balik lagi masa-masa pencarian jati diri. Kedua, masa dimana kalian itu masih pengen di zona nyaman. Aku pengennya kayak gini, banyak aturan, tapi ya udahlah, aku kan pengennya kayak gini gitu. Mau ada aturan A, B gitu, orang tua bilang, guru-guru bilang gitu. Aku masih tetap pengen kayak gini gitu. Walaupun aku tahu yang aku lakukan salah, tapi aku nyaman, tapi aku gelisah gitu kan. Menurut ibu gitu ya, dan kalian sebetulnya tahu juga gitu, kalau kalian terus memelihara gitu kan perasaan gelisah gitu, deg-degan, dan juga tadi tuh kan bingung ya, mau tidur gak bisa tidur gitu kan, mau ngerjain ngantuk, kalian harus memilih. Maksudnya apa? Jadi aku nih kalau misalkan mau tidur, tidur dulu baru bangun. Nah gitu, berusaha untuk itu, lagi-lagi dicoba dan dicoba sampai kalian menemukan solusi yang tepat untuk kalian sendiri gitu. Kalau misalkan mau ngerjain dulu, ya udah dipaksain kerjain gitu, kerjain nanti aku tidur kayak gitu, dibandingin polanya sama terus gitu kan, nanti stres sendiri kayak gitu, deg-degan aja terus gitu. Dan itu juga kalau kalian nggak mau merubah, bisa jadi sekarang masih seperti itu dan berlanjut terus seperti itu gitu, lelah juga gitu memelihara yang kayak gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja, yang penting ada perubahan walaupun sedikit gitu. Karena ketika ada niat di dalam hati, berusaha untuk merubah sedikit demi sedikit gitu kan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Itu tuh sesuatu hal yang memang benar loh anak-anak. Jadi ketika kalian emang berusaha untuk berubahnya gitu pelan-pelan gitu, nanti suatu saat kalian akan merasakan gitu, oh iya ya, ini hasil dari aku berjuang keras gitu, pelan-pelan merubah diri aku menjadi lebih baik gitu untuk aku sendiri gitu. Karena kalian kan sekarang bersosialisasi dengan teman sebaya anak-anak. Setelah nanti kalian lulus, kalian kan tidak bersosialisasi dengan teman sebaya lagi, beda-beda seperti itu usianya gitu. Terkait kebosanan ini, tadi anak-anak sudah menyampaikan ya macam-macam untuk pengalihannya, bisa menulis begitu kan. Ada juga anak-anak tipe yang belajar begitu, terus pengalihannya nulis diary kayak gitu. Ada nggak kalian suka nulis diary? Ada yang suka kayak gitu? Enggak. Saya enggak. Kamu enggak, soalnya ada juga yang seperti itu. Jadi nulis diary gitu kan, salah satu peluapan emosi, dan memang itu juga menjadi healing ya anak-anak. Jadi kayak yang capek nih gitu, nah salah satunya dengan menulis, dan itu bisa mengurangi gitu. Ada yang seperti itu, ada yang olahraga gitu ya, olahraga tuh jadi lebih segar gitu kan, untuk menghilangkan kebosanan. Tadi ada yang bilang menonton film, lagi-lagi bermain game ya, anak-anak bermain game nih. Di usia-usia kalian bermain game itu kalian rasakan ya, mau laki-laki mau perempuan begitu, kalian suka nggak sih main game? Ibu pengen tahu nih sama yang perempuan. Yang perempuan suka main game juga? Apa rata-rata laki-laki yang suka main game? Laki. Laki-laki, tapi ada.
laki-laki. Tapi Cewek juga bagus Bu. Oke, oke. Laki-laki maupun perempuan bermain game, inget anak-anak, kalian sekarang fokusnya belajar. Bukan tidak boleh bermain game, tapi porsinya yang harus diatur gitu. Edik loh namanya bermain game tuh jadi kecanduan. Kalau misalkan kalian tuh belajar terus pengalihannya game, main gamenya tuh nggak diatur gitu waktunya, dan kalian tidak bisa menguasai diri kalian sendiri ya. Jadi terus main game gitu, sekali misalkan gitu kelewat batas yang memang aku kayak misalkan nih udah ada target main game berapa lama gitu, terus udah keenakan nih main game terus, nah ini jadi terbengkalai gitu. Itu jadi kerugian untuk kalian sendiri begitu. Jadi kalian berusahalah gitu, walaupun itu tidak mudah. Kalau tidak kalian yang berubah, nanti bagaimana gitu ke depannya? Kasihan ke diri kalian sendiri, kasihan sama orang-orang yang sayang sama kalian begitu ya. Harus ingat ke situ ketika kalian down gitu semangatnya, kalian memikirkan hal-hal yang bikin kalian semangat gitu. Bertemu teman via online gitu ya. Nah, untuk ini kan sosial media tuh ya udah menjamur ya, hati-hati anak-anak gitu. Facebook, Instagram begitu, baik laki-laki maupun perempuan begitu ya. Sesuai kadarnya, pokoknya semuanya itu berusaha untuk kalian atur begitu. Bisa jalan-jalan santai, bermain dengan peliharaan kalau kalian punya kucing misalkan gitu, atau enggak hewan yang lain. Berbagi cerita bersama keluarga gitu. Anak-anak juga kalau kumpul nih gitu, sharing sama ayah ibu gitu, sama adik kakak, sama keluarga gitu, salah satu juga untuk mengusir kebosanan gitu. Memang beda-beda ya, ada yang suka cerita, ada yang enggak begitu. Itu balik lagi ke kenyamanan diri sendiri. Ada yang bernyanyi begitu ya, melakukan aktivitas rohani, melihat YouTube, ada yang suka masak gitu, bermain bersama adik, membantu orang tua, ada juga yang beres-beres rumah. Untuk ini main media sosial ya, bermain media sosial, cara menghindarinya tuh, batasi penggunaan media sosial, mencari kegiatan yang lebih bermanfaat, lihat sepintas aja gitu. Karena kalau ya balik lagi, kalau kita yang nggak bisa, nanti dibaca terus atau nggak dilihat, lama captionnya aja gitu. Jadi kayak udah gitu, nanti kelamaan gitu atau nggak berlebihan. Kalian sendiri yang bisa mengatur begitu. Lalu bertemu dan bicara dengan teman juga keluarga. Lagi-lagi ini ya anak-anak, namanya kita sharing, komunikasi itu balik lagi ke anak-anak sendiri, bagaimana nyamannya, bagaimana sukanya begitu. Karena dengan sharing itu ngobrol, kalian terbuka pikirannya anak-anak begitu. Kurang tidur, ruangan berantakan juga, jadi bikin apa kalau seperti itu, jadi tidak semangat ya, atau tidak konsentrasi gitu. Teknologi modern juga kalau tidak dimanfaatkan dengan baik mengganggu gitu. Televisi menyala lagi belajar nih, jadi ngelihat TV, belajar lagi, jadi itu kan kurang fokus ya. Kalau misalkan memang kalian beda-beda gaya belajarnya, kayak misalkan visual gitu, belajarnya melihat gambar, kalian lebih semangat, lebih menarik, silahkan kalian sendiri yang bisa menentukan gaya belajar mana. Kalau misalkan kalian aku belum tahu nih gaya belajarnya apa, lagi dicoba sampai kalian menemukan cara belajar yang tepat gitu. Karena hanya diri kalian sendiri yang tahu gitu kan. Ada audio, belajar sambil dengerin musik gitu, jadi bikin semangat begitu kan, lebih belajarnya tidak bosan misalnya gitu. Atau kinestetik gitu, belajarnya dengan hal-hal yang terkait dengan gerakan-gerakan gitu kan, gerakan badan gitu. Beda-beda, balik lagi anak-anak cocok yang mana gitu. Kurang olahraga juga jadi nggak semangat begitu. Kalau kalian depan laptop terus ya gerak-gerakin dulu badan gitu ya, supaya nggak pegel gitu. Atau nggak olahraga sebentar gitu kan, 5 menit misalkan seperti itu. Ini hal-hal yang membuat konsentrasi belajar
beristirahat sejenak. Jadi kalau belajar terus gak istirahat kasihan ke badan juga ya, ke pikiran kalian juga. Istirahat sebentar gitu kan. Belajar misal sejam gitu, istirahat 15 menit begitu. Kalian atur-atur sendiri seperti itu. Belajar untuk mengatur waktu dari sekarang gitu. Lalu lingkungan yang mendukung. Kalian belajar di rumah, berisik, cari tempat yang hening atau enggak lebih nyaman. Tadi Bapak dan Ibu guru juga sudah menyampaikan ya, solusinya hanya diri kalian sendiri yang tahu, seperti itu. Solusinya kalian sendiri. Begitu ketika kalian menghadapi masalah, coba kalian, oh iya ya, aku harus solusinya seperti ini gitu. Kalau kalian berdiam diri, tidak berusaha untuk mencari solusi, itu kedepannya akan membuat kalian sendiri susah karena jadi terbiasa, jadi habit gitu. Bahkan untuk melangkah, walaupun kalian tahu itu sangat tidak mudah gitu. Kalau kalian setidaknya ada niat di dalam diri untuk berusaha gitu, nanti kedepannya akan lebih mudah gitu anak-anak. Gaya hidup ya, seperti pola makan, begitu pola tidur, pola olahraga juga harus diatur. Materi kali ini terkait konsentrasi belajar sudah Ibu sampaikan anak-anak. Sekiranya ada yang kalian tanyakan, bisa langsung begitu atau di kolom chat boleh. Ada yang ingin kalian tanyakan terkait konsentrasi belajar? Misal gini, Bu, aku tuh sebetulnya pengen gitu belajar tuh sungguh-sungguh begitu kan, tapi nggak mudah, gimana ya Bu caranya, misal gitu pertanyaannya. Atau enggak, Bu sebetulnya saya tuh tahu Bu gimana cara belajar gitu yang tepat, tapi aku tuh males Bu gitu. Atau apa pertanyaannya, ada yang ingin kalian tanyakan? Karena konsentrasi belajar ini kalau kalian latih begitu, nanti nggak cuman ke kalian terkait belajar ada manfaatnya anak-anak. Konsentrasi itu macam-macam. Nanti kalian setelah lulus ya mau bekerja begitu, konsentrasi juga sangat diperlukan gitu. Lalu yang mau lanjut kuliah begitu juga. Karena kan namanya belajar itu nggak cuma di bangku sekolah ya anak-anak gitu, di masyarakat, bersosialisasi gitu. Jadi berusaha untuk bagaimana caranya mencari solusi yang tepat untuk kalian sendiri begitu. Kalian nih dari hari Senin sampai hari Jumat padat ya jadwal. Kalian rasakan seperti itu gak? Iya Bu. Iya. Iya Bu. Iya. Oke Kak. Nah, Senin sampai Jumat kalian rasakan seperti itu, jadwal padat gitu ya. Kalian juga harus mengolah ya, menjaga gitu kesehatan diri kalian, kesehatan pikiran kalian begitu. Karena ketika kalian stres gitu, banyak pikiran, overthinking ya, mikir yang macem-macem gitu. Padahal pikiran kalian yang kemana-mana gitu belum tentu terjadi, jadi bikin kalian sakit gitu. Udah padat jadwal ya. Kalian sering begadang? Sering Bu. Sering. Oke. Enggak Bu. Enggak, oke. Yang sering, yang tidak gitu. Kalian mengatur ya, karena itu juga terkait sama kesehatan kalian gitu. Apalagi sekarang ya gitu, kalian tahu sendiri gitu, pandemi. Kalian harus bisa menjaga kesehatan kalian sendiri begitu. Hari Sabtu juga kalian masuk juga ada pembelajaran ya? Ada Bu. Ada. Hari Minggu ngerjain tugas. Hari Minggu tidur Bu. Oke. Kalau misalkan kalian sudah bisa mengatur jadwal kalian, luar biasa gitu. Kalian juga dengan jadwal yang padat tuh kalian anak-anak yang hebat. Karena kalian sudah bisa mengikuti gitu. Nah ini anak-anak kelas 10 nih baru masuk ya penyesuaian. Kalau kakak-kakak kalian yang kelas 11, kelas 12 sudah tahu begitu.
ketika sudah tahu gitu, kalian ada yang masih melakukan hal yang kurang tepat gitu ya, kalian jadi contoh ya untuk adik-adik kalian begitu, supaya adik-adik kalian juga mengikuti gitu hal-hal yang memang kalian sudah lakukan terkait peraturan sekolah dan lain sebagainya begitu. Ya, mengenai konsentrasi belajar gitu, Ibu tanyakan, ada yang ingin ditanyakan? Bisa di chat boleh, bicara langsung juga boleh. Kalau mau sharing atau curhat langsung juga ada, juga kalian bisa kirim kotak curhat namanya di link yang disediakan OSIS. Ada yang udah tahu? Ada kotak saran juga di situ, aspirasi. Nanti terkait curhat, Ibu balas satu-satu ke email kalian masing-masing. Jika kalian di sini menyampaikannya, ingin nanti aja deh Bu gitu, misalkan di email, silahkan. Mau tanya langsung ke Ibu atau sharing juga silahkan. Di sini udah tahu link yang OSIS sharing terkait kotak curhat, aspirasi sama saran? Kalau belum tahu, nanti Ibu sharing nanti oleh PS ya, di sharing di rayon kalian. Dan Ibu cukupkan anak-anak jika tidak ada pertanyaan. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga kalian sehat selalu. Bapak Ibu PS juga terima kasih. Dan tetap semangat ya anak-anak begitu. Karena kalian sendiri yang bisa ngatur. Insya Allah Ibu percaya sama kalian. Kalian bisa jadi pribadi yang lebih baik. Walaupun tidak mudah, pelan-pelan demi kalian sendiri dan masa depan kalian. Gitu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sami-sami. Tanya jawab. Kenapa? Boleh ada tanya jawab? Oh, silahkan Bapak. Oke, ada Yazid Akbar mau nanya, silakan. Silahkan Yazid. Oh iya Yazid, ini Raisen ya. Gimana Yazid? Maaf Bu, pencet. Silah. Oh lah. Oh gitu. Ya tolong lagi. Oke. Ya, silakan anak-anakku, apa ya, ada yang mau bertanya? Ya. Langsung saja nih. Iya, langsung. Boleh. Langsung aja kalau misalnya mau tanya. Kalau mau di personal boleh, bisa tadi di kotak curhat ya. Nanti linknya di sharing. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, Ibu tutup. Ya. Oke, kayaknya ada yang berani nanya tuh. Jadi anak-anakku semua yang tadi sudah disampaikan dari rekan-rekan pemimpin, kemudian apa yang tadi sudah disampaikan secara spesial dari Bu Rosita, mohon jadi satu perhatian khusus buat kalian semua. Tips trik yang diberikan ini menjadi satu strategi